SMK Nahdlatul. Di sini saya akan mewawancara salah satu narasumber dari alumni Nahdlatul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Dinto, Tina mau bertanya, bagaimana latar belakang pendidikan panjenengan dari SD sampai kuliah? Sebenarnya riwayat saya ini Nahdlatul banget ya. Jadi dari SD itu saya memang di rumah di Banyuates ya. Oh ya, kenal saya kan ya? Saya Umu Heni dari Banyuates. Saya menetap di Klaten sekarang ya, sebagai anggota Nahdlatul juga. Saya ini hanya SD saja yang bukan alumni Nahdlatul dan S1-nya. Jadi dari SD saya 6 tahun di SDN Batioh 2 di Banyuates. Terus yang MTS di sini MTS Nahdlatul selama 3 tahun. Terus SMA, saya lulusan SMA Nahdlatul selama 3 tahun juga. S1 saya di Unisma Malang. Jadi saya jurusan saya bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris. Jadi saya selama 6 tahun ada di Nahdlatul, 4 tahun di S1, dan saya kembali lagi di sini gitu. Jadi akhirnya saya juga dapat suami di sini. Jadi alumni semua. Nomor 2, bisa dijelaskan pengalaman selama di Pondok Pesantren Nahdlatul? Alhamdulillah saya selama menjabat selama ada santri di Nahdlatul yang di Nahdlatul ini, alhamdulillah saya ini pernah ikut atau pernah dari kelas 1 SMA itu saya sudah, kalau dulu itu sistemnya di pondok itu ada pengurus ya anaknya. Jadi pengurus, saya sebagai keamanan, bendahara, dan wakil majelis. Jadi selama 3 tahun selama SMA, alhamdulillah saya menjabat setiap tahunnya saya mengganti. Jadi sudah biasa diganti-ganti gitu, bergantian. Nomor 3, kalau boleh tahu situasi terendah saat panjenengan mondok dan solusinya panjenengan untuk menghadapi situasi tersebut bagaimana? Situasi saya waktu saya itu hanya 1 tahun saya, hanya di tahun pertama ketika awal saya mondok di MTS, tidak kerasan, dimana saya merasa saya dibuang oleh ibu saya, umi saya, dan abah saya. Itu pun saya hanya menjelang berapa ya, sampai 1 semester, baru semester kedua saya merasakan kalau saya itu adalah santri, dan saya bertekad bahwasanya saya itu akan kerasan banget, tidak akan pulang. Nah, terbukti ketika liburan saya pasti telat pulangnya kembali ke rumah gitu. Jadi saya pasti nambah ketika liburan tanggal 25 saya pasti masih di pondok sampai biasanya 3 hari, 4 hari gitu. Jadi nggak pernah barengan sama teman-teman gitu. Nomor 4, bagaimana perjalanan panjenengan selama di Pondok Pesantren Nahdlatul? Perjalanan saya selama saya santri ada kesan apa ya, sudah saya buktikan barokah dan manfaatnya gitu. Terutama apalagi sekarang ini saya sudah ngajar, punya suami, punya anak di lingkungan yang di pondok pesantren, sehingga saya bisa mendidik anak saya. Jadi sama satu aliran dengan kami berdua gitu, anak-anak saya juga gitu. Jadi alhamdulillah mempermudah gitu pekerjaan saya dengan suami saya sama gitu, sama satu yayasan. Jadi kita tidak perlu tinggal mengatur waktunya saja gitu. Bagaimana biodata riwayat hidup panjenengan? Biodata saya, ya saya terlahir di Sampang di Banyuates. Perjalanan saya itu ya kebanyakan di Nahdlatul gitu. Karena saya hidupnya cuma 4 tahun di luar maksudnya di Malang. Akhirnya kembali lagi ke sini. Di rumah saya berarti saya itu hanya dari lahir sampai kelas 6 SD. Nah, jadi itu paling lama saya memang hidup di sini di tanah Klaten ini. Kak Dinto, tahun berapa panjenengan masuk ke Nahdlatul? Saya tahun 2000 saya masuk, 2003
lulusan MTS, terus 2006 saya lulus di SMA. Apa yang panjenengan peroleh dari Pondok Pesantren Nazatul Tulab? Yang saya peroleh itu pengalaman yang saya rasakan yang sekarang ini, yang saya terapkan di teman-teman nih. Pengalaman saya sebagai santri dulu, saya ikut organisasi, saya jadi pengurus. Kalau dulu kan pengurus itu seperti organisasi-organisasi yang ada di kayak di kampus-kampus itu. Jadi ketika kita sudah bisa menghandle atau bisa ke teman-teman itu, bisa berpengaruh bagi teman-teman santri, jadi sekarang kita bisa menerapkan itu yang saya peroleh gitu ya. Jadi sangat saya sangat teringat dan sangat dipraktekkan sama saya sekarang itu ketika saya bagaimana saya berkomunikasi dengan teman-teman sejawat gitu, sama adik-adik atau bawahan saya atau atasan saya. Untuk pertanyaan terakhir, saat ini usaha apa yang panjenengan kembangkan? Alhamdulillah, semoga saat ini saya tidak punya usaha. Usaha saya itu, alhamdulillah saya dipercaya untuk, ini menurut saya usaha ya. Usaha saya yang saya ditunjuk oleh pimpinan kami. Saya punya tim itu sebagai koordinator. Nah, koordinator itu menurut saya usaha bagi saya karena ini adalah tanggung jawab yang sangat suatu kebanggaan bagi saya, suatu kehormatan gitu. Jadi alhamdulillah saya dipercaya sebagai koordinator dari teman-teman di Pondok Pesantren Nazatul Tulab. Jadi organisasi saya tadi yang di pondok bisa saya terapkan di yang sekarang. Jadi bisa dikombin gitu. Cukup sekali itu pertanyaan dari Aktina, kurang lebihnya Aktina menyoal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.